Embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam ini merupakan teknologi yang bukan baru sebenarnya. Nah, saat ini penggunaan elektronik dan perangkat lunak dalam satu produk itu sudah lumrah ya. Beberapa produk yang kita pakai sudah ada softwarenya, mulai kalkulator, handphone, kamera, AC, kipas, bahkan sekarang ya. Miliaran sistem komputer setiap tahun diproduksi dalam bentuk tertanam di perangkat yang ada di sekitar kita. Ya, telah banyak perangkat yang menggunakan daya listrik memiliki sistem komputer tertanam. Seringkali sistem yang tertanam melekat erat dengan perangkatnya. Dapat menimbulkan kendala real-time yang dipaksakan oleh kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan dari perangkatnya. Misalnya kebutuhan kecepatan pergerakan, ketelitian pengukuran, dan durasi waktu pengukurannya atau durasi waktu interaksi. Nah, ini menentukan waktu operasi dari si softwarenya. Jika beberapa kegiatan harus dikelola secara bersamaan, dapat menimbulkan kendala real-time yang kompleks. Misalnya sebuah perangkat bisa mengukur suhu dan melakukan pemanasan. Nah, ini lebih kompleks ya. Misalnya pada pemanas elektrik dan seterusnya. Nah, ini adalah organisasi yang memungkinkan dalam sistem tertanam. Dalam sistem tertanam ini ada prosesor yang mengolah komputasi, kemudian ada memori dan logika-logika yang bisa kita bangun dalam bentuk program. Kemudian ada interface yang minimal atau bahkan tanpa interface sama sekali. Interface-nya tidak menggunakan semacam monitor ya. Kemudian ada diagnostic port, kemudian ada konversi dari digital ke analog atau dari analog ke digital. Nah, kalau kita perhatikan arahnya berbeda ya. Sistem tertanam ini bisa mengirimkan sinyal dalam bentuk analog setelah dikonversikan dalam bentuk aktuator atau indikator. Jadi digunakan untuk mengoperasikan sesuatu dan juga bisa menerima sinyal dari luar setelah dikonversi menjadi bentuk digital. Sinyal dari luar ini ditangkap melalui sensor-sensor yang terhubung. Nah, perkembangan dari sistem tertanam ini salah satunya adalah IoT. Nah, ini mengacu pada perluasan koneksi smart device melalui peralatan hingga sensor-sensor kecil. Nah, ini IoT sangat berkaitan erat dengan embedded system, terutama pada deeply embedded system. Nah, ini adalah beberapa generasi dari IoT. Yang pertama, teknologi informasi, dimulai dari adanya teknologi informasi yang umum digunakan, PC, server, router, dan sebagainya. Kemudian muncul operasional teknologi, yaitu mesin atau peralatan dengan IT tertanam atau sistem tertanam yang dibangun oleh perusahaan non-IT, seperti alat-alat medis, kontrol proses, atau mesin otomatis, dan sebagainya. Kemudian munculnya teknologi-teknologi untuk pribadi seperti smartphone, tablet, e-book reader, dan sebagainya yang bisa didapatkan dengan bebas. Yang terakhir adalah teknologi sensor atau aktuator, yaitu adanya perangkat yang khusus yang dibeli oleh konsumen atau orang IT atau karyawan non-IT yang secara eksklusif menggunakan konektivitas nirkabel. Ya, jadi perangkat-perangkat yang digunakan secara khusus yang bisa digunakan oleh orang IT atau oleh operasional teknologi atau di luar orang IT. Nah, yang model keempat ini biasanya yang kita anggap sebagai teknologi IoT. Internet of Things, ya, adanya perangkat-perangkat yang bertujuan khusus yang bisa terkoneksi ke internet atau bisa diakses melalui internet. Nah, ada dua pendekatan umum dalam mengembangkan sistem operasi tertanam. Yang pertama yaitu menggunakan sistem operasi yang ada, kemudian disesuaikan, lebih praktis. Ya. Kemudian cara kedua, ini lebih rumit, dengan merancang dan mengimplementasikan sistem operasi yang dibutuhkan untuk sistem tertanam. Nah, ada dua jenis prosesor pada embedded system, yaitu application processor dan dedicated processor. Nah, application processor ini didefinisikan oleh kemampuan prosesor yang menjalankan sistem operasi yang kompleks. Biasanya digunakan untuk tujuan yang umum, untuk keseharian. Contohnya adalah smartphone.
Nah, ini adalah sebuah sistem tertanam yang dirancang untuk menjalankan beberapa aplikasi yang fungsinya bermacam-macam. Nah, ini smartphone yang ada sekarang, ini juga, atau smartphone yang lama ya. Nah, ini termasuk application processor. Kemudian ada dedicated processor. Nah, ini adalah prosesor yang hanya mengerjakan tugas-tugas spesifik. Misalnya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, mengukur tertentu, menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, ini adalah perbandingan antara mikrokomputer dan microcontroller. Dalam sistem tertanam, itu lebih sering menggunakan microcontroller. Mikrokomputer atau mikroprosesor hanya berfungsi sebagai prosesor. RAM, ROM, I/O, dan sebagainya itu ada di komponen yang terpisah. Nah, pada microcontroller, dalam satu keping IC itu sudah terdapat mikroprosesor, ROM, RAM, dan I/O. Nah, ini contoh diagram chip microcontroller. Gambarnya seperti ini. Jadi dalam satu keping sudah ada prosesor, RAM, ROM, EEPROM, timer bahkan, kemudian port-port I/O, serial I/O, paralel I/O, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu lagi menambah komponen untuk menyimpan program karena sudah ada di satu chip. Microcontroller ini lebih umum digunakan pada sistem tertanam, khususnya Deeply Embedded System. Ciri-cirinya ini memiliki prosesor yang perilakunya sulit diamati oleh programmer, ya, karena interaksinya khusus hanya untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian tidak dapat diprogram kembali setelah program ditanam di dalam ROM, walaupun teknologi yang sekarang memungkinkan ya untuk memprogram ulang. Kemudian cirinya adalah tidak memiliki interaksi dengan user. Interaksinya biasanya dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan menggunakan sensor, aktuator, seterusnya. Nah, perangkatnya dedicated atau berdedikasi hanya mengerjakan tugas-tugas tunggal. Misalnya mendeteksi lingkungan tadi, mendeteksi adanya orang lewat, mendeteksi suhu di sekitar, dan seterusnya. Kemudian seringkali memiliki kemampuan nirkabel dan muncul dalam konfigurasi jaringan, seperti jaringan sensor yang digunakan di area yang luas. Jadi ada beberapa perangkat tertanam yang saling terhubung misalnya. Biasanya memiliki kendala resource yang ekstrim dalam hal memori, ukuran prosesor, waktu, dan konsumsi daya. Nah, ini salah satu kendala dalam sistem tertanam ya. Pertama untuk yang dipasang di area-area yang umum ya. Memorinya terbatas, kemudian konsumsi daya itu juga harus diperhatikan saat kita mendeploy sistem tertanam, khususnya di tempat-tempat yang umum. Karena kalau kita pasang baterai juga kadang jadi masalah ya. Kadang baterainya sangat menarik untuk orang yang melihat. Kemudian selain mikrokontroller biasa, ada juga arsitektur ARM, ya, kepanjangannya Acron RISC Machine atau Advanced RISC Machine. Mungkin sampai saat ini menjadi arsitektur prosesor embedded yang paling banyak dipakai dan menjadi salah satu arsitektur prosesor yang paling banyak digunakan di sistem tertanam yang paling banyak di dunia ya. Prosesor ARM ini menggunakan prosesor kecepatan tinggi dan ukurannya kecil, membutuhkan listrik dengan daya yang rendah. Nah, ini prosesor berbasis RISC yang dirancang oleh ARM Holding di Inggris ya. Nah, ini mengacu pada arsitektur prosesor yang telah berkembang dari desain RISC dan digunakan dalam sistem tertanam. Nah, ini beberapa produk-produk dari ARM ya. ARM Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M. Nah, ini chip mikrokontroler berbasis ARM yaitu Cortex-M3 ya. Jadi di dalam satu keping chip itu sudah terdiri dari beberapa komponen. Jadi sudah sangat kompleks, tidak seperti mikrokontroler biasa ya. Sudah ada clock management, energy management, kemudian analog interface, timer, dan seterusnya. Serial interface, USB, dan sebagainya juga banyak. Sehingga chip ini disebut juga sebagai single on chip atau SoC. Kemudian prosesornya sendiri ada di dalam chip IC-nya. Kemudian teknologi yang lain yaitu cloud computing. National Institute of Standard and Technology mendefinisikan komputasi awan sebagai sebuah model
untuk memungkinkan akses jaringan yang ada di mana-mana, nyaman, sesuai permintaan kekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama yang dapat dengan cepat disediakan dan juga dengan cepat dapat dirilis dengan upaya manajemen yang minimal. Jadi dengan menggunakan cloud computing, kita juga diharapkan dapat atau mendapatkan skala ekonomis lebih murah, kemudian manajemen jaringan yang profesional dan manajemen keamanan yang profesional. Seseorang atau perusahaan yang memanfaatkan cloud computing umumnya hanya perlu membayar untuk kapasitas penyimpanan atau membayar layanan yang dibutuhkan saja. Penyedia dari cloud itu umumnya menjaga keamanan dari sistem cloud-nya. Nah, ini adalah beberapa variasi dari komputasi awan atau cloud computing. Yang paling kiri ini adalah tradisional IT arsitektur, di mana individu atau perusahaan itu harus membangun seluruh fasilitas ya dari mulai awal, dari mulai jaringan, storage, hardware dan seterusnya. Yang kedua ini adalah model cloud computing yang berbasis infrastruktur as service. Layanannya adalah layanan infrastruktur. Jadi di level infrastruktur, user atau perusahaan tidak perlu lagi repot-repot membangun. Jadi sudah disediakan oleh provider. User atau perusahaan bisa langsung membangun database atau minimal sistem operasi. Nah, biasanya sistem operasi juga sudah disediakan ya. Kita tinggal memilih mau menggunakan sistem operasi apa. Kita tinggal mengkonfigurasi dan membangun database, aplikasi, compiler dan sebagainya. Kemudian ada platform as service. Keseluruhan dari database hingga framework sudah tersedia, kita tinggal memasang aplikasi yang kita buat saja. Kemudian software as service, di mana softwarenya juga sudah disediakan. Kita tinggal menggunakan layanannya saja, atau layanan dari softwarenya. Nah, ini contohnya adalah misalnya Google Office. Baik. Sekian materi pada minggu kedua atau pertemuan kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.